Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menghadapi tes CPNS dan P3K. Pada video kali ini aku akan berbagi kelanjutan dari video aku sebelumnya, yaitu tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan materi NKRI. Oke teman-teman, langsung aja kita ke soal yang pertama. Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk itulah presiden memiliki Fauvior Reglementaire. Maksud pernyataan itu adalah A. Kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. B. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. C. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang. Atau D. Kekuasaan untuk membuat peraturan pemerintah. E. Kekuasaan untuk merevisi peraturan pemerintah. Fauvior Reglementaire. Maaf ya teman-teman, salah dalam pengucapannya. Artinya adalah kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintahan. Jadi jawabannya adalah A. Kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Lanjut soal berikutnya. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PKI untuk melaksanakan pemberontakannya kecuali A. Sabotase, aksi sepihak dan aksi teror. B. Agitasi dan propaganda. C. Isu Dewan Jenderal Mei 1965. D. Isu dokumen Gilchrist. Atau E. Penipuan dan penyelewengan dana. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PKI untuk melaksanakan pemberontakannya adalah sebagai berikut, yaitu sabotase, aksi sepihak dan aksi teror, agitasi dan propaganda, isu Dewan Jenderal Mei 1965, dan isu dokumen Gilchrist. Jadi yang bukan merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PKI untuk melaksanakan pemberontakannya, yaitu E. Penipuan dan penyelewengan dana. Lanjut ke soal nomor 13, berikutnya merupakan isi dari Tritura. 3 tuntutan rakyat adalah A. Mendobrak kemacetan perekonomian. B. Memakmurkan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. D. Debirokratisasi agar tidak terjadi anarkis. Atau E. Menghapuskan aturan yang berbelit-belit. Salah satu isi Tritura adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah C. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Soal berikutnya, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya A. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. B. Tidak bertanggung jawab kepada presiden. C. Ditetapkan oleh DPR. D. Ditetapkan oleh MPR. Atau E. Ditetapkan oleh menteri. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Jadi teman-teman, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya adalah A. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Soal berikutnya, bentuk negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan oleh A. Aristoteles, B. Thomas Hobbes, C. J.J. Rousseau, D. John Locke, atau E. Thomas Alva. Bentuk negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan oleh John Locke. Jadi jawabannya adalah D. John Locke. Lanjut ke soal berikutnya, yang menjadi ketua PKI adalah A. Insinyur Surahman, B. D.N. Aidit, C. Kamaruzaman, atau D. Kolonel Katamsu,
atau E. Mayor Mulyono. Ketua PKI adalah DNA Aidit ya teman-teman, jadi jelas jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya, rakyat sebagai salah satu unsur dari negara pada hakikatnya adalah A. Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah tertentu. B. Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah negara. C. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara. D. Penduduk asli yang secara turun-temurun hidup dalam negara. Atau E. Orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Rakyat sebagai salah satu unsur dari negara pada hakikatnya adalah sekumpulan orang yang menurut hukum warga negara. Jadi rakyat sebagai unsur dari suatu negara pada hakikatnya adalah C. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara. Soal selanjutnya, batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional saat ini adalah titik-titik mil. A1, B3, C5, D12, atau E4 mil. Batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional saat ini adalah 12 mil. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai A. Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia. B. Deklarasi terbentuknya bangsa dan negara. C. Peraturan perundang-undangan tertinggi. D. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Atau E. Mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Jadi jawabannya adalah D. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Lanjut ya teman-teman ke soal yang terakhir, soal nomor 20. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan A. Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. B. Norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia. C. Dua dokumen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. D. Penjabaran seluruh konsepsi tentang negara yang tergantung dalam pembukaan. Atau E. Suatu peraturan yang harus dijalankan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Sudah jelas ya teman-teman, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan A. Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Oke teman-teman, demikian dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS maupun tes P3K akan datang. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai bertemu di video aku selanjutnya.